tanggal 13 Februari. Anak tangga ke-13 di bulan kedua tahun 2022 ini. Dan ketika ketong ada di bulan Februari, Sinode Gereja Protestan Maluku melalui Lembaga Pembinaan Jemaat memberikan tema untuk ketong gumuli di bulan ini, yaitu Kuasa Yesus Menghidupkan. Dengan tema Kuasa Yesus Menghidupkan ini, ketong mau belajar bahwa kalau ketong bisa ada sampai sekarang ini, itu bukan karena ketong kuat, tapi cuma karena Tuhan Yesus. Karena Ento pengkuasa yang menuntun, menjaga, memelihara ketong, sehingga ketong bisa ada sampai oras ini. Apalagi tinggal berapa hari lagi, 2 tahun ketong ada di masa pandemi corona ini. Dan kalau ketong ada dengan segala baik, itu cuman karena Tuhan Yesus pengkuasa yang jaga, yang piara, lalu ketong bisa hidup sampai sekarang. Lalu di minggu pertama tanggal 6 kemarin ketong belajar tentang kuasa Yesus yang mengubah hidup. Ya, ketong belajar dari cerita Yesus pun murid-murid pertama, Monce dan dia pun saudara Andarias, ya. Lalu Yakobus dengan Yohanes dan Anes, ya. Jadi Tuhan panggil dong, mau jadi Tuhan mau rubah dong dari manjala ikan dong mau manjala orang. Tapi sebelum Tuhan bikin dong jadi orang yang bisa manjala orang lain, Tuhan mesti robah dong pun hidup dong, supaya dong bisa ikut Antua. Lalu Anto robah dong dan cara bagaimana? Saya mungkin Anto bilang-bilang saja, mari kok beta. Anto mesti bikin apa-apa yang bikin dong yakin bahwa Antua itu patut beta ikut Antua. Antua itu beta patut untuk percaya Antua. Tagal itu minggu kemarin ketong belajar. Tuhan bilang Parmonce, tolale pun parau tuh kalau sadiki. Lalu buang ale pun jala. Monce bilang, beta subuhan jala sama lampono-pono nih, vol-vol tari-tari ini bisa enggak apa-apa. Tapi karena guru bilang jadi beta buansa. Dan ternyata apa yang terjadi minggu lalu khotbah bilang, dia pun jala tuh pono sampai hampir tarobe, barang ikan pono pas kali sampai dia tar bisa angkal aja mustanggil dia pun tamandar para usah bala datang kamari. Iya, Yesus ubah orang punya pola pikir, orang punya cara pandang, orang punya pola hidup untuk jadi baik, jadi positif, lalu Anto pakai. Dan untuk minggu ini ketemu punya tema Kuasa Yesus Menyembuhkan. Jadi kalau Anto sudah rubah ketumpung hidup, Anto mau lah Anto pengkuasa itu bisa bikin baik ketong, bikin sembuh ketong. Dan apakah karena ketong ini sakit? Ya. Mungkin secara fisik ada yang sakit, tapi juga secara iman ada juga yang sakit. Apalagi di masa pandemi macam begini. Ketong pun penghasilan berkurang, ketong punya anak-anak yang bisa sekolah baik-baik, ketong jadi stres, disitulah ketong sakit. Ya. Dan ketong punya tema mingguan bilang Kuasa Yesus Menyembuhkan. Dan dalam ketong pembacaan ayat 35 itu bilang, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi dalam ketong punya bacaan ini Matius kasih kesaksian kalau Yesus sudah jalan dari kota ke kota, dari desa ke desa di banyak tempat. Lalu Yesus baku dapa. Ternyata ada banyak orang yang sakit, ada banyak orang yang lelah, ada banyak orang yang menderita, ada banyak orang yang susah. Ya, karena itu sebelum ketong punya bacaan ini dari ayat 1 sampai ayat 34 tuh, di situ ketong lihat Matius cerita bagaimana Yesus pun perjalanan. Antua bikin baik orang yang lumpuh. Antua kasih tahu para orang-orang apa yang
yang dong mesti bikin. Anto ajar orang par bagaimana dong puasa. Anto bikin baik orang yang sakit pendarahan. Anto bikin baik orang yang mata buta. Anto bikin baik orang yang seng bisa bicara, bisu, mau. Jadi Yesus berjalan dan anto baku dapa. Dan banyak orang yang sangsara. Ketong lihat dari ayat 1 sampai ayat 34. Di situ ada beberapa bagian di pasal 9 itu. Jadi Yesus berjalan, anto baku dapat dengan orang-orang yang macam begitu. Lalu ayat 36 ya di situ bilang, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi waktu Yesus baku dapat dengan orang-orang yang sangsara, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, orang-orang yang lelah. Anto sen cuman manjalin dong, mangente dong begitu sah. Mar antua berbelas kasihan. Yesus yang cuman simpati, tetapi Yesus juga berempati dengan orang-orang itu. Dan karena itu, anto sen cuman liasa tapi anto bikin sesuatu. Bikin sesuatu yang bisa bikin dom pulih, bisa bikin dom baik, bisa bikin dom berubah. Lalu dom bisa dalam ketemu punya tema bilang disembuhkan dalam tanda kutip. Artinya dari yang seng baik dom kehidupan menjadi yang lebih baik. Itu yang Yesus lakukan. Jadi setelah anto bilang begitu, anto bilang balik para anto pemurid-murid. Tuayan banyak. Mar orang sadiki sapar menuai. Tak kali do ale dong mesti minta dari ale dong pun Tuhan supaya Tuhan tu kirim penuai. Ya. Artinya bahwa ada banyak orang di dunia ini ya, yang bisa lihat orang-orang yang susah, yang bisa lihat orang-orang yang menderita, tapi seng banyak orang yang bisa tolong orang-orang yang susah ini. Ya, dan karena itu mesti minta dari Tuhan supaya Tuhan kasih roh, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kepedulian untuk katong sebagai Tuhan penganana bisa bikin sesuatu pertolong orang lain. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu hari ini dari awal tadi beta bilang tanggal 13, besok tuh tanggal 14. Beta kebetulan anak-anak dan ponaan-ponaan dan bilang, Ma, tanggal 14 ini ketong mau tukar kado, tukar coklat. Lalu beta bilang, kalau begitu pi cari jual lalu beli. Mar karena dombanya jadi cari yang murah kio. Dompi cari kata Ma di Indomaret ada yang 1 dus ada isi 2 tuh Silver Queen. 16.000 sekian. Satu betul lagi sudah beli itu sudah murah. Yang dibutuhkan ada sekitar 12, berarti beta bilang mesti balik 6. Kasihan dompi di Indomaret susah dapat orang susah buahkan semua. Petugas bilang, ibu seng ada lain orang suborong akang. Pi hampir di seluruh Indomaret yang ada di dalam kota Ambon. Beta berpikir begini, berarti orang punya keinginan untuk memberikan Silver Queen sebagai tanda kasih sayang di hari Valentine luar biasa. Tetapi pertanyaannya, apa makna dari kasih Silver Queen itu? Besok pagi bangun, Papa bilang par Mama, selamat Valentine Days, Mam, I love you bertubi-tubi. Mama bilang, I love you too, Pap. Oke, itu moy, bagus. Tapi apakah cuma sampai sekedar itu saja? Hari ini I love you bertubi-tubi. Besok Osen Sulia sama dia panyaki saja. Apa itu kasih sayang? Yesus menunjukkan anto punya kasih sayang dengan perbuatan yang nyata. Menolong orang-orang yang menderita. Menolong orang-orang yang susah. Jadi ketemu bukan cuma menunjukkan kasih sayang dan Silver Queen 1 buah. Tapi habis itu besok ketemu baku maki, baku sumpah, baku pukul. Itu bukan kasih sayang yang sejati. Jadi
Apa gunanya ketong merayakan Valentine Days? Anak-anak muda besok nih pink menyala. Iya pasti. Di mana-mana warna pink. Ya dong siap sama-sama baju kaos pink, baju pink. Ya, untuk bikin Valentine. Bagus. Tapi sabantar ka besok lain status sunai di Facebook di WA langsung bilang-bilang lain di sana. Tuhan tidak menginginkan kasih sayang yang seperti itu. Tuhan menginginkan kasih sayang yang tulus, kasih sayang yang berbuat. Apa gunanya ketong menunjukkan kasih sayang dengan silver queen dan bunga, tapi habis itu ketong kata-kata orang bikin dompung hati sakit. Itu yang berguna. Karena itu kasih sayang yang ketong mesti tunjukkan pertama-tama dari ketong pun dalam rumah dulu. Papa bilang mama, beta sayang ale. Mama bilang papa, beta sayang ale. Oh iya katong dua baku sayang sampai maut memisahkan katong dua. Berarti saya boleh ada orang lain di antara katong tuh. Ingatan. Beta cuma bilang par ale sayang. Ini nih barang nih. Beta biasa bilang SMS. SMS dulu katong sing WA katong SMS. SMS itu short sending message, mengirim pesan pendek. Tapi beta biasa kasih akang pun kepanjangan selangkah menuju selingkuh. Anak-anak muda dong tawa di luar. Dan kalau ketong betul-betul saling mengasihi, tidak ada SMS yang seperti begitu. Dan kalau kita betul-betul mengasihi, dalam rumah tangga yang ada STT, bukan sekolah tinggi teologi ya, tapi selingkuh tipis-tipis. Ya. Karena barang yang tadi beta kasih tunjuk tuh bisa bikin ketong jadi seperti itu. Karena itu yang Yesus inginkan adalah bahwa kuasa Yesus menyembuhkan, ketong juga mesti saling menyembuhkan. Ketong punya pasangan pun hati, jangan bikin dong pun hati sakit, jangan bikin dong kecewa. Ya, begitulah orang tatua para anak-anak. Kalau ketong mau menyembuhkan seperti yang dilakukan oleh Yesus, jangan ketong bikin anak-anak pun hati sakit. Jangan cuma ketong kasih dong apa yang dong perlu dalam bentuk materi, tapi kasih sayang sing ada, perhatian sing ada. Tengah malam mama dan papa su tidur sono sadap. Sen tahu kata anak belum pulang. Anak laki-laki kah, anak perempuan kah? Tado-tado lai dengar anak su bermasalah. Karena apa? Kasih sayang dan kurang perhatian dari orang tua terhadap anak-anak. Tagal itu ketong menyembuhkan dengan memberikan perhatian untuk anak-anak, membimbing dorang, mengasuh dorang, mengarahkan dong supaya dong jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran. Bukan cuman kasih apa yang dong perlu dalam bentuk barang, kasih HP mahal-mahal Android yang terbaru. Itu semua percuma kalau dong punya mental itu adalah mental kerupuk. Dan karena itu papa dan mama harus punya waktu untuk anak-anak. Mari ada waktu para ketong duduk berkumpul, ketong sembahyang, ketong bicara, tanya, sharing. Ale dong bagaimana tadi? Dong pun sekolah bagaimana? Kalau anak-anak suka kerja bagaimana di tanpa kerja? Ada waktu untuk itu. Itu dari orang tua terhadap anak. Anak terhadap orang tua. Ketong sayang ketong pun orang tua bukan karena ada apa-apa. Beta paling sayang mama, mama dia tuh paling baik. Barang apa? Ada mau minta sesuatu dari mama nih. Jadi makan puji mama sadiki. Tidak seperti itu. Keluaran 20 ayat 12 bilang hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Anak-anak mesti hormati orang tua, hargai orang tua. Mar anak-anak oras ini nih, mama pun satu dong pun susah 1.000. Iya.
Karena itu bagaimana ketong harus merubah, ketong harus dirubah oleh kuasa Tuhan. Menjadi berpikir yang positif, berpikir yang baik, dan kemudian juga bertindak yang baik sehingga ketong bisa saling menyembuhkan, bukan saling menyakiti. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajak ketong teristimewa yang besok mau bikin Valentine. Jangan Valentine cuma sebuah perayaan. Kasih sayang jangan cuma sebuah perayaan, tetapi kasih sayang yang sungguh-sungguh ketong buktikan dalam ketong kehidupan setiap hari. Dalam beta punya khotbah, hampir di setiap jemaat beta sering bilang, ketong menunjukkan bahwa ketong betul-betul mengasihi Tuhan dengan mengasihi ketong punya anggota keluarga pertama-tama. Kalau ketong mengasihi ketong keluarga di dalam sini, nanti ketong bisa bikin itu par ketong pembirmang di sebelah. Lalu ketong bisa bikin akan di ketong tanpa kerja. Ketong bikin akan di ketong pun tanpa bergaul, di ketong pun tanpa pendidikan dan sebagainya. Karena pepatah bilang Allah bisa karena biasa. Kalau di rumah biasa bikin baik, di luar pasti ketong bikin baik. Kalau di rumah ketong rumah itu jadi rumah doa, di luar juga ketong akan melakukan itu. Tapi kalau misalnya ketong rumah jadi kebun binatang, maka ketong juga nanti akan bikin akan di luar. Maka beta bilang, mengapa beta bilang ketong rumah seringkali ketong bikin akan jadi kebun binatang? Kalau ketong lari lain marah-marah lain, oi binatangnya, satu. Parampuang babi nih. 2, sudah babi lah itu. 3, laki bilang par bini. Bini lagi bilang par laki, laki-laki anjingnya. Ancur, sudah anjing. Ya. Habis itu kalau di masa pandemi ini mama-mama jadi ibu guru di rumah kyo. Ajar anak-anak kalau don sentalo anak ini bodoh macam dengan karbau jua. Ada karbau lagi di rumah. Jadilah ketemu rumah itu kumpulan binatang-binatang. Kumpulan binatang itu adalah kebun binatang. Bagaimana ketemu ada kasih sayang kalau ketemu rumah jadi kebun binatang? Kalau saya jadi kebun binatang, jadi puskesmas. Anak penyakit, kolera nih, sampar kusta, lepra. Ketong tempel, ketong anggota keluarga dengan berbagai macam penyakit. Jadi ketong ini adalah orang-orang yang ada di puskesmas karena ada dengan penyakit-penyakit. Ketong lupa, Tuhan firman bilang begini, ingatan, apa yang keluar dari ale pun mulut tuh ale pun sombayang. Ketong suka keluar dulu, nanti kalau don susaki dulu, baru ketong dan Tuhan, ini ada apa lagi? Ale sen sadar ale pun mulut tuh. Ya. Jadi mari bersaudara, mulut kita pergunakan untuk menyembuhkan orang lain, bukan untuk menyakiti. Bersaudara, Tuhan menginginkan kita untuk bisa saling menyembuhkan. Karena itu pengkuasa Tuhan itu kasih akan par katong. Dan pakailah kuasa itu dengan baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin.